Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Diansyah dengan email 029 dari Daerah Pasta. Sini saya akan melanjutkan percobaan dari modul 4, di mana dengan mata kuliah Computer Vision, di mana modul 4 ini berjudul deteksi fitur dan pencetakan. Di sini ada beberapa modul, sekitar ada 20 percobaan ya. 20 percobaan dari modul 4. Mana kita akan mencoba satu-satu. Mana ini ada job sheet, terus kemudian ada materi, project dan sebagainya. Pertama-tama kita langsung ke download image. Mana ketika kita start dari download image, ini nantinya kita akan mendownload seluruh gambar gitu, yang dibutuhkan pada percobaan. Nah, ini sudah selesai ya, semua gambar sudah foto asli. Nah, ini sudah selesai. Jadi ini maka kita bisa melakukan percobaannya satu persatu gitu. Nah, ini di percobaan pertama. Nah, ini ada Harris Corner Detection, mana ini adalah algoritma klasik gitu untuk mendeteksi sudut dalam citra gitu. Sebuah ide dasarnya yaitu sebuah titik sudut jika pergeseran jendela ke jendela kecil ke segala arah menghasilkan perubahan intensitas yang besar. Nah, ini adalah tujuan dari percobaan yang pertama, yaitu Harris Corner Detection. Jadi dia mendeteksi dari titik-titik sudutnya gitu kan, pojok dengan corner kan, jadi di pojok. Nah, ini kita coba masih loading ya. Nah, ini hasilnya, gambar aslinya, ini grayscale, ini respon. Nah, ini titik sudut-sudutnya itu di sini. Nah, ini sudah terdeteksi ya, ini ya, dari segitiga, lingkaran, kotak. Nah, ini yang pertama. Kemudian kita ke demo yang kedua, yaitu pengaruh parameter K terhadap Harris. Nah, ini jika K semakin kecil, maka dia tidak kelihatan gitu dari deteksinya gitu kan. Nah, ini terlihat 0,04. Nah, ini 0,25. Nah, ini 0 pixel corner, tidak terlihat. Lanjut kita ke demo yang ketiga, di percobaan yang pertama, masih di percobaan yang pertama. Nah, ini heatmap komponen fungsi dari respon R. Nah, ini dia menunjukkan dari grafik nilai. Terus kita lanjut yang keempat. Nah, ini Harris versus si Corner. Nah, ini kalau Harris ini yang merah ini, nah si Thomas ini yang hijau. Ini terlihat dia terdeteksi 2104 pixel, dan ini 300 corner. Cukup di percobaan yang pertama. Kita lanjut di percobaan yang kedua, yaitu si Thomas Corner, di mana ini merupakan penyempurnaan dari Harris Corner. Jadi penyempurnaan dari percobaan sebelumnya. Nah, ini aslinya, ini grayscale. Nah, ini masih sama. Jadi deteksi sudutnya, cuman ini lebih disempurnakan, seperti itulah bahasanya, disempurnakan. Nah, ini pengaruh dari max corner. Ini max corner nih jadi batasan lah, seperti batasan ini terlihat 200, 200, 500, 25 tengahnya. Next kita lanjut ke percobaan yang ketiga, pengaruh quality level. Nah, ini jika semakin kecil, maka dia cornernya terdeteksi banyak. Semakin besar, dia semakin kecil terdeteksinya. Terus lanjut di demo yang keempat. Nah, ini ada subpixel refinement, corner subpix. Nah, ini seperti ini, dia menghasilkan dari distribusi pergeseran. Nah, ini ternyata sudah selesai di percobaan yang kedua. Kita lanjut ke percobaan yang ketiga, yaitu shift filter detection. Nah, ini varian terhadap rotasi, skala perubahan pencahayaan, dan perubahan sudut pandang. Ini ada banyak ya, ada tahapan shift, scale. Nah, ini shift key point, ukuran orientasi. Nah, hasilnya seperti ini. Terus lanjut ke demo yang kedua, dimana ini adalah pengaruh and future pada chip. Nah, ini hasilnya seperti ini.
Terus lanjut di percobaan yang ketiga, yaitu di demo yang ketiga, sorry. Nah, ini visualisasi deskriptor chip 128D. Dia menghasilkan grafik yang beragam nih, seperti ini. Terus lanjut di percobaan yang keempat, di demo yang keempat, yaitu shift scale space di point per octave. Nah, ini dia seperti ini. Satu menghasilkan 9 KB, average-nya 2,6, dan octave 2 13, average-nya 20,7. Oke, sudah selesai di percobaan yang ketiga. Sekarang kita percobaan yang keempat, yaitu orbiter detection. Nah, ini kita akan coba bagaimana hasil dari percobaan dari orbiter dari detection. Ini ada komponennya, yaitu director key point, orientation key point. Nah, ini ORB future detection dasar. Nah, ini dia menghasilkan gambar seperti ini. Ada deskriptor. Nah, terus ada pengaruh and feature pada ORB 100 100 500 500, seperti dia kayak pembatas ya. Ini 5000 kan yang terdeteksi, 400 dia lingkaran-lingkaran ini kan. Jadi dia semakin banyak ya pembatasnya, berarti dia mendeteksi semakin banyak. Oke, lanjut di percobaan di demo yang ketiga, yaitu masuk ke visualisasi binary. Dia menghasilkan dari grafik, yaitu pola bit deskriptor, distribusi bit aktif per dimensi, dan distribusi semi-custom. Oke, lanjut ke demo yang keempat. Ini ada perbandingan chip versus ORB. Nah, ini chip hasilnya seperti ini, dan ORB ini lebih detail ya, lebih banyak ya pendeteksinya. Terus nah, ini grafik perbandingannya. Oke, cukup. Kita lanjut di percobaan yang kelima, ya, ini ada AKJ dan fast feature. Jadi dia nanti akan dibandingkan gitu, dari AKJ dan fast feature. Oke, nah ini hasil dari AKJ, non-linear scale space, gambar asli. Nah, ini gambar deteksinya dari AKJ. Terus kita ke demo yang kedua, ini ada pengaruh thresholdnya. Nah, semakin kecil threshold yang diberikan, maka deteksi cornernya ini semakin banyak ya. Nah, ini terlihat ya. Terlihat 5, 20, nah ini 60, 200. Terus kita lanjut ke demo yang ketiga, ada fast non maximum expression NMS. Nah, ini hasilnya seperti ini. Dia menghasilkan juga grafiknya, sorry, grafik, dia pembacaan dari density, seperti kentalan, density kan kentalan. Terus ada lagi di demo perbandingan Haris, ORB, AKJ, dan FAS. Jadi Haris, ORB, AKJ, dan FAS. Jadi hasil dari pembacaan dari nilai yang ditunjukkan pada grafik density map-nya. Oke, masih ada. Nah, ini ringkasannya, jumlah key point yang ada. Oke, cukup di percobaan yang kelima. Kita lanjut ke percobaan yang keenam. Ada Bruce Force Matching. Dia mempelajari mencocokkan deskriptor menggunakan BF Measure OpenGV, termasuk KN Match, Low Ratio, pengaruh threshold, dan sebagainya. Nah, ini dia seperti mencocokkan ya. Nah, ini lingkaran kotak dan kotak, lingkaran dan lingkaran, segitiga dengan segitiga. Dia mencocokkan gambar seperti itu. Nah, ini yang lulus rasio ini seperti ini, 0,7543 match, dan ini ambigu ya, ambigunya seperti ini ya, seperti gagal ya rasionya ya. Terus next, nah ini visualisasi dari grafiknya. Nah, ini cross check matching yang bagus. Ini recall presisi tinggi, recall rendah. Ini recall lebih tinggi, mungkin ada false positif. Nah, oke, cukup di percobaan 6. Kita lanjut ke percobaan 7. Ada plan matching ratio.
Dia mempelajari Blend Based Measure sebagai alternatif cepat dari BF Measure. Perbandingan kecepatan kita visualisasi in layer dan out layer menggunakan Transition. Nah, ini percobaan yang ketujuh ya. Nah, ini plan plus shift hasilnya seperti ini. Dia masih mencocokkan masing-masing gambarnya. Terus ini plan plus ORB. Nah, ini hasilnya seperti ini. Terus ada perbandingan kecepatan BF Measure. Nah, ini ya, dia menghasilkan grafiknya ya, ini ya, membaca dari grafik BF Measure yang merah, plan ini yang biru. Oke, lanjut ke visualisasi in layer, out layer dengan plan dan transition. Nah, ini hasilnya. In layer ini yang hijau, yang merah ini output ya. Out layer, sorry. Out layer. Oke, selesai. Kita lanjut ke demo yang ke-8. Dia ada homografi Ranchard. Dia mempelajari estimasi homografi menggunakan Ranchard ya, yang seperti sebelumnya. Nah, ini demo plan plus shift ya. Nah, ini survive-nya masih sama pencocokan. Nah, ini plan plus ORB. Nah, tadi kan plan plus shift. Nah, ini hasilnya lebih detail ya, seperti lebih detail ya dia pembacaannya. Terus yang ketiga perbandingan kecepatan BF Measure dan nah, ini dia hasilnya masih sama hasilnya. Yang terakhir visualisasi in layer dan out layer. Nah, oke, cukup. Sekarang ke percobaan yang ke-9 yaitu object detection menggunakan feature matching. Dia mempelajari cara mendeteksi dan melokalisasi objek tertentu. Nah, visualisasi deteksi objek pada setiap scene dan tabel laporan. Nah, ini sebenarnya gambarnya smooth ya, cuman dari filenya ini bernama buku. Jadi ini objek yang akan dideteksi. Nah, ini ketika jadi dia gambarnya ini ditimpa gitu. Nah, jadi apakah dia bisa membaca gitu file dari buku atau dari semutnya ini sendiri. Nah, ini ternyata hasil deteksinya 100% ya. Berarti maka berhasil gitu kan deteksinya. Terus kita lanjut. Nah, ini kartu. Nah, ini masih sama. Dia penamaan di filenya aja yang kurang tepat. Nah, ini gambar buah kan. Nah, ini namanya kartu. Seperti ini. Dia masih sama. Terus nah, ini laporannya. Seberapa rasionya dia confident atau kepercayaannya. Terus nah, ini statusnya. Oke. Cukup. Lanjut kita ke percobaan yang ke-10 yaitu future invariance rotasi. Jadi dia menguji ketahanan detektor feature. Nah, pertama key point shift pada berbagai sudut rotasi 0 sampai 180 derajat. Nah, ini hasilnya 0 derajat seperti ini, 45, 20, 135 dan 108. Beda-beda ya. Oke, lanjut di percobaan yang kedua yaitu match shift survive plus sudut rotasi. Dia menghasilkan menghasilkan grafik masing-masing sudutnya. Nah, berarti kan dimunculkan pada grafik. Terus lanjut yang ketiga perbandingan detektor invariansi terhadap rotasi. Nah, ini shift yang biru, ORB merah, dan AKJ yang biru. Sorry, shift itu yang hijau, AKJ yang biru. Terakhir ada demo yang keempat quiver plot orientasi. Nah, ini hasilnya visual. Oke, cukup. Kita lanjut ke percobaan yang ke-11 yaitu feature invariance skala. Dia menguji ketahanan detektor fitur ini mau dari shift, ORB maupun AKJ terhadap dari perubahan dari skala gambar. Nah, ini percobaan yang pertama key point shift pada berbagai level skala. Nah, ini kan skala yang dibedakan. Hasilnya bagaimana seperti itu. Ini hasilnya. Apakah pengaruh hasilnya? Nah, terus ada match shift, survive, dan bug. Tadi kan nah, ini shift yang tadi shift. Nah, ini hasil dari grafiknya. Kalian kan selanjutnya perbandingan ORB, shift dan AKJ dengan invariansi dan skala. Nah, ini dari grafik pembacaannya. Oke, yang terakhir ada visualisasi scale space key point shift. Nah, oke,
Cukup di percobaan yang 11, sekarang ke 12, yaitu feature invariansi terhadap iluminasi, fungsi ketahanan detektor chip terhadap perubahan kecerahan, brightness, kontras, noise, Gaussian, serta kombinasi ketiga. Nah, ini kita akan coba bagaimana dari hasil percobaannya ya. Yang pertama ada key point shift versus brightness. Nah, ini dia pengaruhnya bagaimana dengan kecerahannya. Jadi semakin cerah dia semakin terlihat gitu key point, semakin tinggi juga. Nah, ini ketahanan shift terhadap perubahan kontras. Nah, ini contoh alpha 0,5, 1, 2. Nah, ini hasil dari pembacaan laser back match. Oke, demo yang ketiga ada resistansi terhadap Gaussian noise. Nah, ini dia seperti ini, resistansi chip terhadap Gaussian noise. Oke, lanjut di demo yang keempat, map, brightness, egg noise blue, kondisi sama dengan jumlah. Nah, ini seperti ini. Oke, cukup di percobaan yang ke-12. Kita lanjut ke percobaan 13. Ada deskriptor perbandingan, yaitu membandingkan 4 deskriptor populer shift, nah, ORB, AKG, breeze dari berbagai dimensi, kecepatan, komputasi, kualitas matching, dan performa surat via radar. Nah, ini hasilnya dimensi dan tipe data deskriptor. Kemudian ada benchmark kecepatan komputasi detektor pada demo yang kedua ini. Nah, ini seperti ini. Terus demo yang ketiga ada precision, kualitas matching per deskriptor. Ini hasil grafiknya seperti ini. Terus ada radar chart perbandingan shift, ORB, dan AKG. Nah, ini dia menghasilkan grafik seperti ini ya. Oke, cukup. Kita ke percobaan 14. Ada geometric detail, geometric verification ya. Program ini melakukan deep dive ke dalam algoritma transa untuk estimasi homografi, termasuk implementasi rasa sederhana dari nol. Nah, ini analisis transa, iterasi dan perbandingan. Jadi ini hasil progres transa manual, dan ini manual pas OpenCV transa. Nah, ini perbandingan model terbaik dan terburuk. Nah, ini berarti pembacaannya bagus ini. 350 in linear hijau, 6 in linear merah. Terus lanjut. Nah, ini visualisasi garis epipolar fundamental metrik ya. Nah, ini kiri 10 titik, kanan 10 titik juga. Terus oke, cukup ternyata. Kita image ke percobaan 15, yaitu image tracing file menggunakan feature matching. Nah, ini menggunakan feature matching ya. Jadi sebenarnya seperti membuat database gitu. Di folder image here dan mencocokkan fitur dengan seluruh database. Nah, ya tadi ya bacaan dari query, bacaannya. Terus lanjut. Nah, ini yang buku tadi yang gambar semut ya. Nah, ini pembacaan dari score, rasio, brightness. Nah, ini pembacaannya seperti ini. Nah, ini grafiknya, grafik pembacaannya, bandingnya dua query. Oke, cukup. Lanjut ke percobaan 16. Ada deteksi AR marker dan overlay. Nah, ini dia deteksi AR markernya. Jadi dia mendeteksi masing-masing titiknya. Nah, dari ini ada 883. Nah, ketika selesai, maka apakah dari gambarnya ini terdeteksi gitu kan. Nah, terdeteksi, maka dia menghasilkan dari detected bagus hasilnya gitu kan, mirip gitu. Nah, ini yang feature matchingnya menampilkan 30 dari 600 match.
titiknya gitu. Terus lanjut ke percobaan selanjutnya, ini AR overlay pada marker. Nah ini virtual content, jadi kayak di apa ya, ditumpuk gitu kan, jadi dengan marker. Nah ini dengan overlay virtual, nah, ditumpuk seperti itu. Oke, kita lanjut ke project ya sekarang. Nah ini projectnya, dimana project ini meminta untuk pengembangan gitu, aplikasi pencocokan pengenalan gambar berbasis fitur ya. Nah ini deskripsi proyeknya ini seperti ini. Nah fase pengembangan yang diminta ini ada modul perbandingan detektor, kemudian ada modul rebus matcher, terus ada modul object detection, kemudian ada modul image rectifier. Nah ini project-project yang diminta ya percobaan. Nah ini kelompok kami sudah membuat, dimana ini percobaan 4 yaitu feature map match apps. Nah ini sudah dibuat dengan sesuai permintaannya, ada detektor benchmark, image rectifier, terus object organizer, rebus matcher. Nah ini semuanya sudah dibuat, kita bakal coba satu-satu. Nah nanti hasilnya akan terlihat di sini. Nah ini hasilnya, karena sudah saya coba jadi sudah terlihat ya, ini hasilnya seperti ini. Nah ini data ini seperti apa ya, gambar yang ingin kita deteksi gitu. Nah ini saya masukkan 3D plan. Nah ini dari proses boiler. Nah ini saya masukkan gambar seperti ini dan pemandangan. Jadi dia ada dua gambar. Terus ini ada query, tadi kan database nya ini. Nah ini ada query dan template nya ini. Nah masih sama semua ya. Dan kemudian hasilnya nanti bisa juga di resolve. Nah kita coba satu-satu. Detektor benchmark terlebih dahulu. Nah ini jika seperti ini, maka sudah jalan atau sudah running ya. Jadi nanti dia jadi tidak muncul gitu dalam gambar seperti percobaan sebelumnya ya. Jadi dia kesimpan di result. Nah ini hasilnya nih, benchmark comparison. Nah ini dia hasilnya. Nah ini hasilnya ya, hasil dari percobaan yang tadi kan. Nah dia ada RIS, SIF, AKJ, BRIS, FAST, Citomasi, dan ORP. Nah ini hasilnya seperti ini. Terus ada image retriever. Ini masih sama, jadi dia tidak langsung muncul, tapi dia simpan di result. Nah oke, nanti kita lihat hasilnya, nanti kita coba run satu persatu. Kita di object recognizer. Oke, ini sepertinya sudah. Terakhir ada rebus matcher. Nah ini sudah ya, ke merah ini sudah. Terus nah namun di sini kelompok kami juga membuat menjadi satu kesatuan, dimana di sini seluruh keempat program tersebut tuh dijadikan menjadi satu percobaan gitu, yaitu di main PJ gitu. Nah ketika ini di-run, maka dia menjalankan dari keempat-empatnya gitu. Jadi 4 percobaan diringkas menjadi satu percobaan. Nah ini sudah selesai. Nah ini kita coba lihat hasilnya ya, bagaimana ya. Nah ini yang awalnya tadi seperti ini awalnya ya, awalnya tadi seperti ini. Nah ini ketika percobaan dari benchmark comparison, nah ini hasilnya seperti ini. Jadi dia ada pembacaan dari masing-masing sudutnya. Nah ini yang Haris ini seperti ini. Bentar, coba saya zoom. Nah ini harusnya yang Haris seperti ini. Kemudian ada shift. Nah shiftnya seperti ini. Terus ada AKJ, terus ada BRIS, terus ada Citomasi, ORP, dan FAST. Nah ini hasilnya seperti ini ya. Oke, terus kita lanjut di match result, dimana ini dihasilkan dari rebus matcher ya. Nah ini hasilnya, jadi dicocokkan gitu ya, walaupun memang dari dua gambar ini jauh berbeda ya. Yang satu gambar pemandangan, yang satu gambar
seperti proses boiler ya. Nah ini cuman di sini dia masih bisa mendeteksi gitu, mendeteksi kecocokannya, dicocokkan gitu gambar-gambarnya, entah itu dalam bentuknya atau uh, yang lain lah. Nah kalau tadi kan percobaan kan bentuk ya, lingkaran dengan lingkaran, kotak dengan kotak, guys. Nah ini seperti ada pencocokan. Nah ini kalau sudah ada terlihat garis ini berarti ada pencocokan dari kedua gambar ini. Terus kita lanjut di recognition, hasil dari percobaan dari object recognition. Nah ini hasilnya 3D plan dibagi 0,25. Ya pelajarannya seperti ini. Terus yang terakhir ada image retrieval result. Nah ini dihasilkan dari image retrieval, mana ini hasilnya seperti ini. Nah ini query shift, terus ada 3D plan, image-nya seperti ini, jadi seperti pemajangan. Oke, paling itu saja dari saya terkait percobaan yang keempat, yaitu deteksi fitur dan pencocokan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.